Lillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghaffur, eh, bertatap maya ya Bapak dan Ibu pada pertemuan kedua. Seharusnya pada pertemuan lakukan perkuliahan secara sinkronus, tapi untuk pertemuan pertama ada sedikit urusan Bapak dan Ibu, jadi tidak bisa melakukan sinkronus pada pertemuan pertama. Jadi kita ganti sinkronusnya pada pertemuan kedua. Salat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan turut dan taat kepadanya sampai hari kiamat. Ya, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Aisyah Samrotul Paujiah. Saya kebetulan selain ngajar di PJJ juga ngajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan juga ngajar di UT. Nah, insya Allah selama 1 semester ke depan saya akan belajar kuliah pembelajaran PAI berbasis digital ya. Bapak dan Ibu, sebelumnya karena saya belum kenal juga sama Bapak dan Ibu, jadi untuk pertemuan hari ini saya meminta Bapak dan Ibu yang saya sebutkan namanya, tolong perkenalkan diri, kemudian sebut Bapak dan Ibu sudah pada ngajar belum? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah Ya. untuk 90%, Bu. 90% sudah pada ngajar ya. Ya, berarti Bapak dan Ibu sebut nama, kemudian alamat dan ngajar Bapak dan Ibu, misal tingkatannya di SD atau SMP atau SMA gitu, ya. Siap. Sebentar Bapak dan Ibu saya ini dulu. Sudah Kak nomor seberapa? 3 kalimat jadi 2 3 4. Saya absen Ibu Ulfah. Ibu Ulfah belum hadir. Belum ada kayaknya, Bu. Belum, Bu. Ya, belum ada ya. Saya izinkan terlebih dahulu. Kemudian Bapak Abdul Gopur. Alhamdulillah hadir. Ya, Bapak silakan Bapak sebutkan nama lengkap, kemudian alamat dan juga ngajarnya di mana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Ghafur dari Jakarta Timur. Di MTS dan MA Al-Kinaniyah Pulau Gadung. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Statusnya Pak Yai imut sekali. Bapak Midakul. Ibu. Ya, Ibu. Silakan Ibu. Nama saya Midakul Fadila, saya dari Turi Lamongan, Jawa Timur. Saya bekerja dan pendamping santri.
pondok jemaah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Nining. Belum hadir. Belum hadir. Belum ada. Bapak Suri. Belum ada. Siapa Bu? Bapak Saihu. Asuri. Pak Oh, Suri. Ada 2, Bu. Belum ada. Kemudian Bapak Mualif. Ya, hadir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mu'alif dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Tugas saya di MTS As-Sakinah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Saihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saihu Bu ya. Saya asli Lamongan ya. Lamongan Kota Soto Bu ya. Saya bekerja atau mengajar di MTS Miftahul Huda Lamongan. Sudah Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kemudian Bapak Pakihudin. Baik, Bu. Mohon izin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakihudin, Bu. Saya tinggal di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Itu mengajar di Kota Bekasi di MTS Al Barokah Pondok Gede Kota Bekasi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak. Kemudian Bapak Abud. Bentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abud dari Ciamis, Jawa Barat. Kegiatan seharian mengajar di SMPN 1 Panumbangan. Ya. Terima kasih Bapak. Kemudian Ibu Umi. Belum ada. Bumi. Belum hadir Ibu Umi. Mana Belum. PRT? Baik, kemudian selanjutkan Bapak Febri. Ya Bu. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Febri warahmatullahi Khairul Huda, Bu. Sebutkan Kegiatan alamat. sehari-hari mengajar di Min 6 Dari mana Pak? Magetan, Jawa Timur, Bu. Ya, Magetan, kemudian Jawa juga, Timur. ya, mengajar di mana Pak? Ngajarnya di Min 6 Magetan. Minang. MI, Bu. Oh iya. Min 6. Ya. Sekian, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Febri. Kemudian Bapak Maulana Latif. Belum ada Bapak Maulana? Oh iya, sudah ada. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi Maulana Latif dari Kabupaten Pekalongan, Bu. Pekerjaan saya kerja di MI YMI Wonopringgo 03. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Maulana. Kemudian Bapak Imron. Belum bergabung Bapak Imron. Pak Belum Imron. Kemudian Pak Muhammad Nailul. Satu, nama saya bukan kegiatan saya mengajar di Madrasah Diniyah kelas sore Miftahul Ulum 2. Saya Bu ya. Ya,
Terima kasih Bapak. Kemudian Ibu Eka Yuliana. Ibu Eka belum bergabung. Kemudian Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah belum bergabung juga. Belum. Ada. Ya. Kemudian Bapak Ashuri. Asuri Magelang. Sultan. Ya. Belum. 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 Lanjut, Bu. Kemudian ya, silakan Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Said Subul Salam dari Jember, Jawa Timur. Saya ngajar di MI Salafiyah Pancakarya Ajung Jember, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak. Kemudian Bapak Anwar Irawan. Belum hadir Pak Anwar. Kemudian Bapak Abdul Mufid. Ya, Bu. Assalamualaikum. Saya Abdul Mufid dari Cirebon. Yang punya Cirebon itu, Bu. MA Darul Fakih Cirebon. Hadir. Mutadir. Kemudian Ibu Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Yulianti, asal dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, mengajar di MTS Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Kemudian Bapak Ahmad Farid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid Fauzi, saya dari Kota Malang. Keseharian mengajar di SMK PGRI Singosari, Kabupaten Malang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Kemudian Bapak Ilham. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Perkenalkan, nama saya Ilham Sidikah dan saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Keseharian saya mengajar di MI Zul Islam. Kemudian Bapak Umri. Belum ada, Bu. Belum ada. Bapak Asikin. Belum ada. Ada Bapak Asikin, gak asik. Kemudian Pak Abdul Kohar. Belum ada. Bapak Muhammad Fahru Roji. Belum ada. Belum. Kemudian Ibu Inayati. Belum ada juga. Kemudian Bapak Yoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Triwiharto dari Mengajar di mana, Pak? mengajar di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Dede Darmawan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Darmawan, Bu, dari Bogor, Jawa Barat. Saya mengajar di MTS Sirojul Atfal, Wan Herang, Gunung Putri, Bogor. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak. Kemudian Ibu Mahmudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Mahmudah dari Delingo, Bantul, Yogyakarta, mengajar di SDNU Bantul. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian Bapak Muhammad Dani.
belum bergabung Pak Muhammad. Kemudian Ibu Siti Nurul, belum ada. Ibu Putri Wulandari, belum ada juga. Kemudian Bapak Supriyatna. Hadir, Bu. Baik. Joni Rianto ada, Bu. Tadi ke Siapa? belakang. Oh iya. Silahkan Bapak Supriyatna ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyatna, biasa dipanggil Yatna. Saya berasal dari kota Karawang, Goyang Karawang, Jawa Barat. Saya saya kesehariannya mengajar di MI Al Istiqlal dan MTS Al Istiqlal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Dani, silahkan Pak Dani untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Joni Rianto, asal dari Kudus, Jawa Tengah. Mengajar di MINU Miftahul Huda banget. Ya. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Jainal. Ya Bu. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Mustafa. Saya dari Kabupaten Malang, Bu. Mengajarnya di Madrasah Ibtidaiyah Jabal. Saya hanya sebagai operator, Ibu. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Jepriden. Ayo Pak Jep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepriden, asal dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Mengajar di MTS Nurul Bilad, Rokan Hilir, dan sebagai operator juga. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Saiful. Pak Saiful belum hadir. Kemudian Pak Daryana. Belum hadir juga. Kemudian Ibu Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Solihah, saya bertugas di MA Al-Madani. Saya berasal dari Purwakarta. Kemudian Bapak Ali Bibi. Saya Bibi Husaini dari Magetan di Madrasah Aliyah Al-Fatah. Ya. Kemudian Ibu Ika. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabrielati Sutoyo dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya mengajar di MI Al-Falah. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Kemudian Bapak Mujib. Pak Mujib belum hadir. Kemudian Bapak Dede Supriyanto. Pak Dede belum hadir. Kemudian Pak M. Dayan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya M. Dayan Bu, dari Sumatera Barat, bekerja di MA Nurul Huda Sumatera Barat Bu. Terima kasih. Sama Bapak. Kemudian Pak Muhammad Yasin. Baik, Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin Yusuf dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
aktivitas sehari-hari di MTS NU Sunan Ampel, Gumumat. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Yasin. Kemudian Ibu Siti Nur Apipah. Belum hadir. Kemudian Ibu Sari Ibu Pratiwi. Siti, mana Bu Siti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Pratiwi dari Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Mengajar di MTS Al-Falah. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Kemudian Bapak Ahmad Ainul. Pak Ahmad belum hadir? Belum ada. Ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah ada yang baca RPS kita. Kenapa Bapak? Sebagian belum kayaknya Ibu, belum. Iya. TPS. Al-Mutadir. Pak Al-Mutadir. Iya. Pak Al-Mutadir, sebentar Bapak. Absen nomor berapa Pak? Absen nomor 22. 22. Ya. 22. 2. Ibu Yulianti Pak ini. Oh, 21 Pak. Ke atas. Ya, silakan Pak Al-Mutadir. Ke atas lagi, Bu. Ya. Nomor 33 salah, Bu. 33. Iya, nomor 33. 33 31 gitu, Bu. 21, Ini 21 Pak. Mutadir 21. 21. Ayo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Al-Mutadir. Saya berasal dari Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Saya bekerja di Mandua Kepahyang. Nah, mungkin itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ulfa juga belum, Ibu Ulfa. Ulfa baru hadir. Kenapa Bu? Pak? Ibu Pak Ulfa. Ulfa. Nomor 1, absen nomor 1, Bu. absen nomor 1. Iya. Pak Ahmad mana ya Pak? Nomor Nomor 1. Ulfa, Bu. Nomor Ibu 1. Ulfa. Bu Untuk Ulfa. Ibu Ulfa, iya. Iya. Iya Silakan, Bu Bu Ulfa, Ulfa. silahkan Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Zura. Saya berasal dari Aceh, Bu. Aktivitas sehari saya mengajar di MIT Darut Tahfiz Al-Ikhlas di Aceh. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kepada kontrak pembelajaran kita di mata kuliah desain pembelajaran ini, Bapak dan Ibu ada yang sudah baca RPS-nya? Belumnya Bu, saya Bu. Belum absen Bu. Oh, belum absen. Siapa Ibu? Absen nomor urut 4. Ibu Nining. Ibu Nining, absen berapa Bu? Bu Nining. Nining Indriani Ningsih. Alinci. Oh ini. Ibu silakan Bu. Ya Bu Nining. Belum kedengeran Bu suaranya Bu. Perkenalan dulu. Halo Ibu, gimana Ya. suaranya? Baru terdengar Bu. Silakan Bu perkenalan. Perkenalkan nama saya. Tidak ada lagi Bu suaranya. Itu biasanya naik ke genteng Bu, baru bisa nemu sinyal itu Bu.
karena domisilinya di Kalimantan, Ibu. Di pohon kelapa. Mentang-mentang Kalimantan Oke. banyak pohon. Naik kayu, mana Bu? Sebentar lagi sudah Baru IKN kok bisa. nanti. Halo Ibu. Ya, sudah ada Bu suaranya. Silakan Bu. Nama saya Nining Indriani Ningsih, asal dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kegiatannya mengajar di MTS As-Sakinah Pekun, Bu. Ya, terima kasih. Oh, yang belum absen. Bapak dan Ibu sudah baca RPS? Bagian Bu. Bu. Sedang membaca. Kalau Pak Sudah Said membaca, itu Bu, tapi kalau lupa nggak lagi. disuapin nggak lihat Bu RPS Bu. Nah, ya. Kita bahas ya Bapak dan Ibu mengenai RPS kita. Insya Allah kita akan belajar sesuai dengan RPS Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu di sana kan sudah kelihatan ya. Di pertemuan berapa saja kita sinkronus dan di pertemuan keberapa saja kita asinkronus. Nah, Bapak dan Ibu, sebentar. Ini untuk komponen penilaiannya, ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu bertanya kembali kenapa nilai saya B plus ataupun A min. Itu Bapak dan Ibu tinggal dilihat saja ini nih. Nah, ini untuk komponen penilaiannya. Yang pertama ada 5 penilaian. Yang pertama tugas mandiri. Tugas mandiri itu diberikan ketika kita asinkronus. Kemudian Bapak dan Ibu diberikan tugas. Ini masuknya ke tugas mandiri. Ya. Kemudian tugas terstrukturnya 15%. Itu diberikan ketika Bapak dan Ibu sinkronus. Kemudian Bapak dan Ibu saya berikan tugas dan harus diselesaikan pada saat itu juga. Nah, setelah itu UTS 25% Bapak dan Ibu, kemudian untuk UAS-nya 40%, dan kehadiran 5%. Untuk kehadiran Bapak dan Ibu, kalau kita sinkronus, itu akan saya absen terlebih dahulu. Tapi kalau kita asinkronus, absen Bapak dan Ibu dilihat dari pengerjaan tugas. Dari pengerjaan tugas Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membuat Google Form untuk kehadiran. Itu sudah ada untuk kehadiran itu otomatis ketika Bapak dan Ibu sinkronus itu saya absen, kemudian ketika asinkronus saya lihat dari tugas yang Bapak dan Ibu kumpulkan. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Ya, Bu. Kemudian kita kembali ke mata kuliah kita, yaitu Desain Pembelajaran PAI Berbasis Digital. Bapak dan Ibu, di sini ada yang sudah tahu apa ya? Ada yang sudah pernah Google Workspace for Education, Bapak dan Ibu di sekolah. Belum. Untuk yang operator sudah? Belum. Suaranya. Kenapa? Jelas. Jelas. Jelas, ya. Jelas semuanya. Baik, Bapak. Di pembelajaran kita, di desain pembelajaran PAI berbasis digital ini, sebentar sebelum kita bahas, kenapa kita penting sekali Bapak dan Ibu untuk belajar mengenai desain pembelajaran PAI berbasis digital? Ya nggak ketinggalan zaman Bu. Biar gak Zaman ketinggalan. Kemudian update. biar Biar bisa dibuat update. update status. Iya, Pak Jainal, biar update status. Ada lagi Bapak dan Ibu, Lebih kalau menarik untuk dihubungkan dengan siswa. pembelajaran seperti apa? Mudah untuk diakses. Mudah untuk diakses. Kemudian ada lagi? Lebih menarik untuk siswa mungkin, Bu. Kenapa Pak Ahmad? Lebih menarik untuk siswa mungkin Lebih dengan menarik. desainnya. Nah, ini lebih menarik. Terus ada lagi? mengurangi kebosanan. Mengurangi kebosanan. Ya.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, kenapa kita harus belajar mengenai desain pembelajaran PAI berbasis digital? Kalau kita lihat dalam jurnal penelitian itu, banyak sekali yang menyebutkan bahwa guru PAI itu, pada khususnya guru pendidikan agama Islam, guru agama, itu sangat monoton dalam aspek pembelajaran. Kenapa dikatakan sangat monoton? Karena kebanyakan guru agama itu masuk ke kelas, metodenya itu hanya ceramah saja. Ya, kebanyakannya hanya ceramah gitu. Kalau tidak ceramah, nulis dan tugas. Tugas. Sehingga, Iku Pak Saiful. nah itu Bapak dan Ibu. Ini kipas Kalau Bapak dan kipas. Ibu merasa Bapak dan Ibu ketika masuk kelas masih menggunakan cara terdahulu, masih ceramah atau tidak memberikan tugas atau tidak menulis dengan beberapa halaman, itu akan membuat siswa itu cenderung bosan. Sehingga kita pada pembelajaran kali ini kita belajar mengenai desain bagaimana kita mendesain pembelajaran PAI yang berbasis digital yang sudah dihubungkan dengan internet sehingga peserta didik itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Bahkan bukan hanya peserta didik yang bisa belajar di mana saja dan kapan saja, tapi Bapak dan Ibu juga bisa memberikan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Sehingga nanti pembelajaran itu lebih menarik, kemudian siswa atau peserta didik itu senang belajar dengan Bapak dan Ibu. Sepakat ya Bapak dan Ibu, jadi kita samakan persepsi terlebih dahulu untuk pembelajaran kita pada desain pembelajaran PAI, kita tidak belajar lagi materi-materi seperti itu, tapi nanti ya. Nah, Bapak dan Ibu untuk materinya, untuk materi sampai kita masih belajar mengenai konsep pembelajaran media. Bapak dan Ibu, media itu apa? Alat, Bu, alat. Alat pembelajaran. Satu-satu. Siapa dulu? Ya, silahkan. Siapa dulu? Alat penyambung, Bu, media itu. Alat penyambung. Ada lagi? Nah, terus ada lagi Bapak dan Ibu dari ibu-ibunya? Alat saluran komunikasi, Bu. Dan cara. Saluran komunikasi. Ada lagi? Fasilitas untuk memudahkan siswa dalam belajar. Fasilitas yang memudahkan siswa untuk belajar. Ya, jadi Bapak dan Ibu, media itu adalah suatu penghubung untuk menyampaikan suatu informasi. Misal begini, saya sebagai orang yang akan menyampaikan informasi, kemudian akan memberikan informasi kepada orang yang saya akan mendapatkan informasi, maka saya membutuhkan suatu media. Jadi media itu adalah perantara saya untuk memberikan sebuah informasi. Nah, kemudian medianya apa? Nah, kalau saya menggunakan Google Meet ataupun video conference, maka video conference atau Google Meet ini merupakan sebuah media. Sebuah media saya dalam menyampaikan sebuah informasi kepada Bapak dan Ibu. Nah, begitu juga ketika Bapak dan Ibu berada di sebuah kelas, kemudian Bapak dan Ibu menyampaikan suatu informasi, Bapak dan Ibu pilih jenis medianya akan seperti apa. Kemudian Bapak dan Ibu, bedanya media dengan metode apa? Media itu alat. Metode cara. Kalau metode itu cara. Cara, ya. Cara Nah, atau ya. cara atau apa, Bu? Ya, cara atau mengajar. Proses. cara atau proses jalan prosesnya pembelajaran. Nah, ya benar sekali ya Bapak dan Ibu bahwa metode itu adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sebuah kelas itu menggunakan metodenya, misal metode presentasi, kemudian menggunakan medianya media
media pembelajarannya yaitu menggunakan laptop dengan cara dihubungkan ke InFocus. Nah, itu akan membuat pembelajaran itu menggunakan sebuah media, kemudian juga menggunakan sebuah metode yang tepat sesuai dengan materinya. Gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di pertemuan ketiga itu kita akan juga membahas mengenai konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital itu seperti apa? Gitu. Nah, kemudian ini saya bahas hanya sekilas-sekilas saja ya Bapak dan Ibu, nanti untuk ke depannya kalau asinkronus itu saya akan memberikan sebuah materi, kemudian juga dilengkapi dengan video YouTube yang saya ambil dari video-video yang ada di YouTube. Kemudian nanti setelah UTS itu kita akan jadi untuk sebelum UTS itu lebih ke materinya dulu, memahami mengenai pembelajaran sinkronus seperti apa atau dan hibrid. Kemudian kita memahami presentasi menarik untuk pembelajaran, itu bisa menggunakan PPT atau bisa menggunakan juga Google Slide. Bapak dan Ibu pernah, sebentar saya sambil share screen yang ini. Pak Sehu, panas Pak Sehu. Kok kipas-kipas tok ae Pak Sehu? Ngantuk. Ngantuk Bu, ya Bapak. absen Bu Nur. Insya Allah Bapak dan Ibu untuk hari ini kita tidak akan lama-lama karena ini kan merupakan pengganti, kemudian juga termasuk pertemuan pertama. Jadi kita tidak akan lama-lama Bapak dan Ibu. Lama ya nggak apa-apa toh Bung, perkenalan dulu masa kok. Sama yang cantik-cantik nggak apa-apa. Pak Sehu nyaman ya? Nggak apa. Baru ada sama-sama. Pak Sehu nyaman Bu. Ini Pak Sayu. Hati-hati Bu di kelas A5 ya. Kenapa Ibu? Hati-hati Bu. Bapaknya Bu. Hati-hati. Punya Bu. hati Bu. Ya. Bapak dan Ibu sudah tahu fungsi dari titik 9 ini? Belum Bu, belum. Belum tahu Bu. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu klik titik 9 ini Bapak dan Ibu akan menemukan beberapa aplikasi. Ya, aplikasi. Lihat nih Bapak dan Ibu. Di sini ada Google Classroom. Bapak dan Ibu pernah menggunakan Google Classroom? Pernah. Waktu dari kemarin. Ya. Pandemi. Ya, waktu COVID. Iya, mungkin sebagian ada yang pernah dan ada yang belum pernah. Nanti kita buat kembali Bapak dan Ibu bagaimana cara menggunakan atau cara mendaftar ke Google Classroom ya. Siap. Kemudian Bapak dan Ibu ada yang pernah menggunakan ini. Spreadsheet. Sudah belum Bapak dan Ibu? Belum Bu, belum. Sudah. Ada yang sudah ya, berarti nanti bisa sambil sharing ya. Bisa sharing nanti Pak Nailul. Iya. Bapak dan Ibu pernah menggunakan evaluasi pembelajaran menggunakan Google Form? Belum bisa. Belum. Google Form hanya buat absen Google Form saja. sudah Bu. Bisa Pak, Google Form bisa digunakan untuk evaluasi pembelajaran. Ya, nanti saya UTS-nya insya Allah pakai Google Form Bapak dan Ibu. Jadi untuk nilainya ketika Bapak dan Ibu sudah klik selesai itu Bapak dan Ibu bisa langsung mengetahui nilainya. Oh, pernah Bu, pernah. Pernah. Ya. Kalau pakai Google Form, Bapak dan Ibu itu akan mengefektifkan waktu sehingga waktu Bapak dan Ibu yang asalnya waktu Bapak dan Ibu itu digunakan beberapa jam untuk memeriksa tugas dari peserta didik, itu kalau Bapak dan Ibu menggunakan Google Form atau berbasis digital, itu Bapak dan Ibu ketika siswa sudah mengumpulkan, Bapak dan Ibu sudah tahu nilainya. Jadi waktu Bapak dan Ibu lebih singkat lagi gitu. Ngerti ya. Iya. Jadi ini sebuah manfaat dari yang namanya digital Bapak dan Ibu. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita
dalam pikiran kita bahwa digital itu bukan untuk mempersulit hidup kita, tapi untuk mempermudah. Iya, iya. Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu pernah menggunakan Google Slide, Bapak dan Ibu? Kayaknya pernah tapi lupa lagi, Bu. Kayaknya itu. Belum, Bu. Lupa lagi. Hampir sama dengan PowerPoint. Belum. Iya. Nah, nanti kita belajar juga Bapak dan Ibu. Nah, di Google Slide ini Bapak dan Ibu, selain Bapak dan Ibu bisa membuat PowerPoint yang menarik, Bapak dan Ibu juga bisa membuat sertifikat Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu di sini ada yang menjadi operator, kan biasanya berhubungan dengan pembuatan sertifikat ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi setiap kegiatan itu Bapak dan Ibu bisa membuatkan sertifikatnya secara langsung. Nanti kita belajar itu ya Bapak dan Ibu. Siap, Bu. Siap. Sangat menarik sekali ini. Membuat sertifikat untuk diri sendiri. Kegiatannya apa, Kemudian Pak? kita kembali lagi ke RPS-nya ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita juga belajar, sebelum UTS itu kita belajar memahami dasar desain pembelajaran, kemudian memahami pembelajaran aktif itu seperti apa. Setelah UTS, Bapak dan Ibu untuk UTS-nya tadi sudah saya sampaikan, saya akan memakai Google Form. Kemudian, nah ini untuk tools atau alat pembelajaran online-nya Bapak dan Ibu. Kalau Gmail Bapak dan Ibu sudah punya semuanya? Gmail. Ya, Bu. Sudah ya Bapak dan Ibu. Ya, kemudian Google Drive Bapak dan Ibu sudah bisa menggunakannya? Sudah. Nah, Pak Saihu, perlu dipertanyakan Pak Saihu. Belum Pak Zainal, kami belum bisa ya masih belajar. Ya, nanti kita ulas kembali ya Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu untuk konteks sekarang ini pasti untuk mengirimkan file itu sudah tidak colok-colok flash disk lagi. Berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kalau mau minta file, colok flash disk, masukkan lagi ke laptop kita. Nah, itu kan akan membuat laptop kita itu terkena virus Bapak dan Ibu. Tapi kalau cara mengirimkan file ataupun share file itu dengan Google Drive itu akan lebih mempermudah Bapak dan Ibu. Gitu. Kemudian juga untuk penyimpanan nih Bapak dan Ibu, usahakan menyimpan di Google Drive. Kalau Bapak dan Ibu tiba-tiba itu Bapak dan Ibu tidak perlu pulang terlebih dahulu ke rumah. Ibu tinggal masuk ke Google Drive-nya, tinggal akses, kemudian tinggal diberikan saja filenya. Ya. Pakai Drive bersama ada. Pakai Google Drive bersama, ya. Atau pakai Google. Kalau untuk data pribadi itu sebaiknya pakai Google Drive sendiri aja, Pak. Akses Pak, Drive-nya Pak Supriyana. Ada Drive bersama. Kalau untuk Drive bersama itu untuk file guru-guru, Bu. Jadi bisa diakses. Biasanya operator bersama. Ya, biasanya adanya di operator ya Bapak untuk Google Drive bersama. Tapi Bapak dan Ibu usahakan untuk file-file yang memang sifatnya pribadi seperti ijazah dan lain-lain itu usahakan Bapak dan Ibu yang mempunyai aksesnya sendiri gitu. Punya Google Drive bersama, Google Drive sendiri. Kemudian Google Meet Bapak dan Ibu sudah tahu cara membuatnya? Belum, Bu. Sebagian aja Bu, karena kemarin juga Ketua PJ sudah, insya Allah sudah bisa lah Ketua PJ buat Google Meet. Anggotanya ini Bu. Anggotanya belum ya Bapak dan Ibu. Yang belum bisa. Jadi Bapak dan Ibu terlalu bergantung ke PJ. Nah, nanti Bapak dan Ibu, saya minta untuk di mata kuliah saya itu bukan hanya Pak Muhammad Nailul yang memberikan link atau link Google Meet-nya, tapi Bapak dan Ibu ya. Jadi Pak Muhammad Nailul, Pak Saihu nanti kirim emailnya Pak. Pertemuan ke-7 itu siapa yang akan pertemuan kita UAS? Ya Pak, biar tidak Pak Nailul saja yang tahu. Siap. Kemudian, nah ini Google Form juga. Kenapa Pak Jainal?
itu sudah kontrak ya Bu sama Pak Nailul. Mohon maaf Ibu, sebenarnya itu eh, di sibuk maksudnya bukan cuma Pak Nailul, yang lain insya Allah aja. Oh iya, baik Bapak kalau seperti itu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian Google Form Bapak dan Ibu. Tadi kan sudah bisa ya kalau membuat daftar hadir Bapak dan Ibu. Sudah Bisa, Bu. bisa Iya, Bu. Bapak? Ya, Ya, belum semua, Bu. Belum semua, Bu. Belum belum semua. semua. Ya, Saya oleh betul itu, tidak, Bu. Saya itu masih dompleng terus sama Pak Ketua saya itu, Bu. nah nanti mah harus bisa Pak, karena kan Ya, setelah nanti Bapak keluar dari punyanya Bu ya, IAIN selalu ini, ya. Oke. Pak ya, Sayhu curhat. Masalahnya teman-teman ini Bu harus dipaksa Bu. Kayak Pak Sayhu, kalau nggak dijadikan ketua itu nggak mau kerja Bu. Mau buat Google Form gitu, daftar hadir nggak mau. nah Ah, berarti Pas Sehu jadi Bapak ketua. dan Ibu untuk pertemuan nanti saya, itu Bapak dan Ibu tugasnya itu membuat Google Form sendiri-sendiri. Nah, Ya, ini kita akan jadikan tugas. Jadi, kenapa saya ingin Bapak dan Ibu merata untuk bisa mengaplikasikan ini tools dalam pembelajaran ini? Karena nanti Bapak dan Ibu setelah keluar dari YAIN ini, Bapak dan Ibu itu harus mengimplementasikan ilmu yang sudah Bapak dan Ibu dapat. ya, ya, ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga tidak bisa bergantung hanya kepada PJ saja, karena Bapak dan Ibu juga sudah kehidupannya sudah berbeda ya sama nanti teman-temannya gitu. Nah, Bapak dan Ibu saya perlihatkan sedikit mengenai Google Form ketika membuat soal ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah punya laptop semua? Belum. Pesen lah, Bu. Belum ada yang Belum semua. Ada yang pinjam. Belum, ada yang Tapi udah, di Bu. Ada yang sekolahnya ada pinjam. komputer Bapak dan Ibu. Ada. ada. Ini aja pakai itu Bu, apa HP ya Bu? Pakai HP, iya. Ya, Gak apa-apa Bapak dan Ibu yang belum punya laptop atau komputer di rumahnya, itu Bapak dan Ibu bisa kerjakan di lab sekolah. Ya, karena kan semua Bapak dan Ibu sudah pada mengajari ya Bapak dan Ibu. ya, ya Bu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau membuat formulir tanpa judul untuk UTS atau misal untuk UTS atau UAS, itu Bapak dan Ibu bisa kesetelan terlebih. Kemudian ini di sini ada ini. Setelannya jadikan ini sebagai kuis. Bapak dan Ibu klik sebagai kuis. Kemudian nilai poinnya Bapak dan Ibu, misal poin maksimalnya berapa? Misal 100 poin atau 80 poin, itu terserah dari Bapak dan Ibu ya. Kemudian setelah itu jawabannya, cara mengelola nih. Bapak dan Ibu, kumpulkan alamat emailnya, kumpulkan jangan. Misal jangan dikumpulkan, Bapak dan Ibu tidak peduli emailnya apa, tapi yang penting ditulis nama lengkapnya seperti nama lengkap dari setiap peserta didik gitu. Atau dikumpulkan saja. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah memakai Google Workspace for Education, itu Bapak dan Ibu ada email yang telah diverifikasi. Maksud telah diverifikasi itu adalah yang bisa menjawab sama dengan Bapak dan Ibu. Misal karena saya menggunakan WinSGD, maka yang bisa membuat yang bisa mengisi email ini adalah yang sama dengan saya, yang emailnya WinSGD gitu. Nah, tapi kalau tidak, itu Bapak dan Ibu bisa pilih input respon saja. Jadi mereka menulis email gitu, menulis email. Nah, kemudian batasi ke satu jawaban. Misal Bapak dan Ibu hanya membatasi satu jawaban saja. Biar peserta didik itu setelah mendapatkan, setelah masuk nilainya 50, bisa revisi kembali atau tidak, jangan revisi kembali. Batasi saja ini.
Nah, kemudian baru ke pertanyaan selanjutnya. Nanti kita belajar ini ya Bapak dan Ibu, ini hanya sekilas saja. Siap, Ya, Bu. karena ini kan baru pertemuan pertama. Baik, Siap. Bu. Vektor jadwalnya, Bu. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian nanti juga kita akan belajar memahami pembelajaran berbasis website. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah tahu Google Site? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Nah, ini nanti fungsinya untuk membuat website ya, Bapak dan Ibu. Perlahan-lahan saja ya, Bapak dan Ibu, karena ya Iya. saya juga paham itu ya dengan Iya, Bu. Faktor, Bu. Faktor Nanti Pak usia. saya punya pusing, Bu. Rata-rata di A5 ini faktornya usia, Bu. Sama saya ini, Bu. Udah hampir kepala ya, 5, gak Bu. apa-apa Bapak dan Ibu, usia bukan mengandung sebuah teman. sandaran untuk menjadikan Bapak dan Ibu tidak mau belajar. Bapak dan Ibu daftar PJJ saja, ini sudah membuktikan bahwa Bapak dan Ibu mempunyai keinginan yang besar untuk belajar. Ke PJJ, Bu ya. Iya. Pembelaan. Ya, benar sekali Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga akan belajar memahami hosting dan domain. Setelah itu, domain itu seperti Bapak dan Ibu misal di nama sekolah Nurul Huda. Nanti Bapak dan Ibu membuat sebuah domain yang menjelaskan bahwa email Bapak dan Ibu itu adalah MA Nurul Huda, tapi ini harus terhubung ke Google Workspace. Nah, untuk terhubung ke Google Workspace ini, Bapak dan Ibu biasanya banyak sekali persyaratannya. Karena kan perbedaan antara Google Drive kita yang mandiri itu hanya 15 GB, tapi kalau sekolah Bapak dan Ibu sudah mempunyai Google Workspace for Education, itu menjadi 100 terabyte. Jadi sangat besar sekali untuk menyimpan data-data gitu. Nah, kemudian memahami video interaktif, memahami fitur flip media pembelajaran seperti apa saja, seperti clipboard yang bisa kita gunakan untuk coret-coret ketika presentasi. Bapak dan Ibu, kita nanti bahas itu, kemudian memahami evaluasi pembelajaran secara online. Jadi nanti untuk pembelajaran evaluasi secara online itu Bapak dan Ibu tidak hanya menggunakan Google Form saja, tapi Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan Quizzes. Bapak dan Ibu sudah ada yang menggunakan Quizzes? Sudah. Belum. Belum. Kemarin apa? Ada yang sudah menggunakan ya. Sudah, Nah, Bu. Zaman Bapak dan COVID. Ibu, sebenarnya Quizzes itu bisa digunakan untuk memberikan tugas ataupun kuis kepada siswa di beberapa pertemuan atau ketika Bapak dan Ibu sudah menyampaikan materi, kemudian Bapak dan Ibu ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan Bapak dan Ibu dalam gampang dan gratis Bapak dan Ibu. Kemauan untuk menggunakannya saja gitu Bapak dan Ibu. Kalibri. Kenapa Pak Saihu? Ya, Bu. Ada apa, Bu? Pusing dia tuh, Bu. Perlu bimbingan ekstra, Bu. Mas Saihu curhat mulu. Ya, gak apa-apa Bapak dan Ibu, ini kan baru perkenalan ya Bapak dan Ibu. Bu, ini sudah pusing semua ini. Jangan dulu pusing Bapak dan Ibu. Jadi tanamkan dulu dalam pikirannya bahwa digital itu bukan untuk mempersulit, tapi untuk mempermudah pekerjaan Bapak dan Ibu. Bukan digitalnya, Bu, hidupnya sulit. Ayo Pak Saihu, semangat. Sudah hari Pak. Ya, yang sulit. Saja Ibu kerasan membimbing kita Bu ya. Jangan bosan-bosan Bu ya. Iya, ada apa-apa bosan-bosan, Bapak Bu. dan Ini Ibu. lagi pada curhat, Bu. Bu Robi mana Bu Robi? Sulit. Pegang Android aja bingung. Bu Robi nggak ada Bu Robi. Yang penting Bapak dan Ibu ada kemauan terlebih dahulu, itu saja. Ya, Bu. Kemauan ada, Bu. Kemauan ada. Namanya digital itu. Kemauan dan kemampuan. Ya, kemauan dulu aja Bu, gak apa-apa. Untuk pertemuan hari ini kita kemauan dulu. Bapak dan Ibu mau belajar atau mau menggunakan teknologi digital. Itu dulu ya. Nanti setelah itu kita belajar lebih lanjut. Baik Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan perkuliahan kita hari ini? Ya Bu. Tanya Bu ya. Ya, monggo Bapak. Tadi kan saya ketinggalan masuknya Bu ya.
saya kan kurang begitu kenal dengan Ibu. Mohonlah untuk perkenalan Ibu itu asal dari mana, namanya jelas siapa Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Untuk itu yang saya tanyakan Bu ya. Ya, udah Ya, tahu, Bu. ya, Bu. Oh iya, baik. Statusnya nggak ditanya, Pak. Kepo, Pak ya. Ya, Tolong didengarkan baik-baik untuk Bapak Bapak Ibu. dan Ibu yang datangnya terlambat ya, Ya. saya perkenalkan kembali. Nama saya Aisyah Mrotul Paujiah. Saya beralamat dari Kuningan, Jawa Barat. Kemudian saya mengajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya juga mengajar di UT, Universitas Terbuka, dan juga mengajar di PJJ, Bapak dan Ibu. Hebat ya. Asli Mana Sunda, Mas Ibu. Ibu? Kenapa, Pak? Ada yang bertanyakan Asli lagi orang Mas Sunda. Ibu? Iya, saya asli orang Sunda, Bapak. Kartu keluarganya, Bu. Banyak, Pak. Private sih. Bapak dan Ibu saya Soalnya di sudah grup berkeluarga kadang-kadang ya. suka bertanya-tanya, Bu. Kalau muridnya tanya sama senang-senang aja Bu ya kalau Bapak dan Ibu. Pokoknya Bapak dan Ibu belajarnya harus senang terlebih dahulu karena ketika dalam psikologi pendidikan itu ketika Bapak dan Ibu hatinya senang, materi akan lebih cepat masuk. masuk insya Allah Bu, insya Allah ya. Bagi Pak Seho, kalau senang tatap muka terus, Bu. Nah, Pelajaran ini, Bu. Pokoknya Pak Said terus yang dibenturkan. Ya, baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak Zainal. Ya Bu, terkait asinkronus, kami mohon, kami harap kepada Ibu jangan kasih tugas yang berat-berat Ibu ya. Ini karena bebannya teman-teman ini sudah berat-berat Ibu. Apalagi Bu Robi ini masih manten baru Bu, berat Bu bebannya Ibu. Iya. Pak Febri juga. Apa Pak? Seperti itu Ibu. Itu nganten baru Tugasnya, intinya tugasnya jangan yang berat-berat Ibu. Iya, baik Bapak dan Ibu, untuk tugas ketika kita asinkronus itu saya sesuaikan dengan materi yang saya berikan. Insya Allah itu tidak akan terlalu susah, itu hanya apa ya, mengulas kembali dengan menggunakan bahasa dari Bapak dan Ibu. Kenapa menggunakan bahasa Bapak dan Ibu? Karena seringkali kita itu lebih gampang untuk membuat sebuah tugas itu dengan mengutip dari apa yang orang lain sampaikan. Tapi kalau mengutip itu kan harus sebenarnya kalau ketika mengutip itu harus menggunakan siapa yang menyebutkannya ya Bapak dan Ibu, karena kalau tidak seperti itu kita sama aja dengan plagiasi gitu. Nah, makanya ketika nanti saya memberikan tugas itu saya di tugas yang kedua kalau sudah Bapak dan Ibu lihat itu saya bertanya mengenai pengertian media pembelajaran menurut Bapak dan Ibu. Kemudian juga saya bertanya mengenai gaya belajar. Bapak dan Ibu sudah tahu gaya belajar dari peserta didik itu seperti apa saja? Belum, Bu. Audio, visual. Nah, kalau belum, materinya itu harus Bapak dan Ibu baca terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu sebelum menentukan metode dan media yang akan Bapak dan Ibu gunakan, Bapak dan Ibu harus mengetahui dulu karakter dari peserta didik yang Bapak dan Ibu ajar. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak mengetahui karakter dari peserta didiknya, itu Bapak dan Ibu akan sering sekali menemukan peserta didik yang tidak bersemangat di kelas. Padahal sebenarnya tidak ada peserta didik yang bodoh. Yang ada itu yaitu peserta didik yang tidak mendapatkan kesempatan belajar dengan metode dan media yang sesuai dengan gaya belajarnya. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah untuk tugas itu saya tidak akan susah-susah. Kemudian untuk sinkronus seperti ini, pertemuan tatap maya, Bapak dan Ibu, saya tidak akan memberikan tugas, Bapak dan Ibu. Jadi kalau sinkronus tidak ada tugas, kalau asinkronus itu tugas. Tapi nanti untuk tugasnya itu saya berikan beragam, ada yang berbentuknya materi PDF, ada yang video, kemudian ada yang langsung tugas Bapak dan Ibu.
Itu kalau sudah masuk ke tools pembelajaran ya, Bapak dan Ibu. Maksudnya tugas video itu apa, Bu? Bukan tugas video, Pak. Tugas, misal saya menyuruh Bapak dan Ibu Google Form seperti itu. Itulah gitu. Ya, Bapak dan Ibu. Isim tanya, Bu. Tapi nanti saya berikan videonya gitu. Bu, Ya, kenapa Pak Jepri? untuk tugasnya, Bu, jangan ngepet-mepet, Bu, ya harinya. Ya, enggak, Bapak. Saya kasih waktu minimal itu 3 hari. Kemudian maksimalnya itu 5 hari. 5 hari aja, Bu. Alhamdulillah. Itu di portal tugasnya double gimana, Bu? Gimana, Pak? Di Enggak, Pak. portal Untuk tugas di portal itu satu aja, Pak. Berarti upload nanti aja di-upload kedua-duanya nggak apa-apa. semua gitu, Bu. Ya. Tadi Sama. Bu, saya juga sudah lihat tadi ya. Ya, sudah lihat ya, Pak. Ya, satu. Yang link itu video Bapak dan Ibu silahkan tonton gitu. Bu, terakhir Bu, tanya Bu ya. Ya, kenapa, Pak? Masalah itu Bu ya, untuk masalah nilai saya harap itu jangan terlalu jelek Bu ya. Kita ini kan mungkin pemikirannya sudah agak lemot Bu ya. Saya harap nilai kalau enggak B ya apa amin gitulah. Saya sudah menerima Bu, teman-teman juga sudah menerima Bu. Udah Bu ya. Iya, Bapak dan Ibu terkait nilai karena memang mungkin ya kuliah ini untuk mengejar kesetaraan ya dengan apa yang Bapak dan Ibu ajar sebenarnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi target yang mau ditanya